Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar persamaan trigonometri lanjutan. Ini melanjutkan persamaan trigonometri dasar yang sudah saya share di video-video yang lalu ya. Ini adalah bentuk-bentuk persamaan trigonometri lanjutan. Intinya ketika kita menyelesaikan persamaan trigonometri lanjutan, kita tetap menggunakan patokan persamaan trigonometri dasar. Kalau kalian sudah lupa, silahkan cek video-video yang sudah saya share sebelumnya. Lihat linknya di deskripsi video ini ya. Sekilas saya akan mengulang kembali persamaan trigonometri dasar. Jadi untuk fungsi sin ada dua kemungkinan penyelesaiannya. Dua-duanya harus dicari ya. Untuk fungsi cos juga ada dua kemungkinan penyelesaiannya. Jadi kalian harus mencari kedua-duanya untuk menentukan nilai X. Kemudian untuk fungsi tan itu hanya ada satu penyelesaiannya. Silahkan kalian cari untuk mencari berapakah nilai X yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, kemudian kita langsung saja ke contoh soal. Oke, saya punya soal di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 2x dikurang 60 derajat dikurang akar 3 sama dengan 0. Oke, pertama-tama kita lihat dulu soalnya ini apakah sudah sesuai dengan bentuk umum dari persamaan trigonometri. Tidak ya, karena persamaan trigonometri yang bentuk cos itu bentuk umumnya adalah cos x sama dengan cos alpha. Maka kita buatlah ini ya sama dengan seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Negatif akar 3 kita pindahkan ke sebelah ruas kanan ya. Nah, sebenarnya perpindahan ruas itu tidak ada di dalam matematika ya. Kedua ruas kita tambahkan dengan akar 3. Oke. Saya tulis di sini ya. Jadi ini akan kita ubah menjadi seperti ini. 2 cos 2x min 60 derajat sama dengan akar 3 ya. Oke. Kemudian di sini ada 2 ya. Ada 2. Bagaimana supaya angka 2-nya ini menjadi 1 ya, atau tidak nampak di sini? Berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. Cos 2x min 60 derajat sama dengan, di sini saya bisa tulis setengah akar 3. Sekarang untuk setengah akar 3 kalian ubah menjadi bentuk cos karena ruas kanan harus dalam bentuk cos. Berapa derajatkah yang nilai trigonometri cos hasilnya adalah setengah akar 3, atau cos berapa yang hasil trigonometrinya setengah akar 3? Berapa? Ya, betul. Cos 2x min 60 derajat sama dengan cos berapa? Cos 30 derajat. Oke, betul sekali. Cos 30 derajat. Nah, inilah persamaan inilah yang akan kita olah ya. Persamaan inilah yang akan kita olah untuk mencari berapakah nilai K yang mungkin sehingga kita bisa dapat penyelesaiannya. Nilai X-nya ada berapa? 30 derajat sebagai apa? Apa di sini sebagai alfanya dan ini sebagai ruas kirinya yang akan kita masukkan ya. Karena masih ingat ya, untuk rumus bentuk cos persamaan trigonometrinya ada dua kemungkinan ya. Bentuk cos saya tulis di sini. Kalau bentuk cos itu ada dua kemungkinan ya kan, yaitu x-nya sama dengan alfa plus k dikali 360 derajat ya. Ini kemudian untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua yaitu negatif alfa plus k dikali 360 derajat. Nah, inilah yang akan kita cari.
Sekarang kita bagi ini menjadi 2 ya. Kita bagi menjadi 2. Kemungkinan yang pertama ya, kemungkinan yang pertama alfa plus K dikali 360 derajat. Yang pertama ini berarti ruas kirinya ini ya, ruas kirinya ini kita masukkan 2x dikurang 60 derajat sama dengan alfanya berapa? 30 derajat. Alfa yang ini yang sudah kita cari tadi ini 30 derajat. Kita catat di sini 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Kemudian supaya kita harus menjadikan ruas kiri ini menjadi X saja ya, menjadi X saja, sehingga negatif 6, kedua ruas kita tambahkan dengan positif 60 derajat ya. Maaf, kedua ruas kita tambahkan dengan 60 derajat sehingga hasilnya di sini 2x sama dengan, di sini hilang 30 derajat ditambah 60 derajat. Nah, ditambah K dikali 360 derajat. Oke, 2x sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 supaya kita mendapatkan berapakah persamaan X-nya ya. Kita bagi dengan 2. Sama dengan berapa? X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sudah dapat ini ya, sudah dapat untuk persamaan ini, berarti kita tinggal mencari berapakah nilai K yang mungkin. Untuk mencari nilai X-nya, K yang ini kita mulai dari berapa? Oh ya, kita lihat dulu di soal yang atas. Jangan dilupakan, ini bisa jadi beberapa soal berbeda-beda intervalnya. Makanya kalian tandain dulu ya. Ini saya pakai interval yang biasa lazim dalam soal itu antara 0 sampai 360 derajat. Tapi ada juga yang soalnya minta dari negatif 180 derajat sampai dengan positif 180 derajat dan lain sebagainya. Jadi kalian tandai dulu intervalnya. Oke. Kemudian kalau K-nya negatif, kalau K-nya negatif ya. Oh, ada kesalahan di sini, mohon maaf. 360 derajat dibagi 2 itu adalah 180 derajat ya. Mohon dimaafkan. Oke. Kalau K-nya bernilai negatif 180 derajat ditambah 45 derajat, pastikan dia negatif dan tidak masuk dalam intervalnya. Jadi kita mulai dengan K sama dengan 0 ya, K sama dengan 0. Kita masukkan di sini X sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. X-nya sama dengan berarti berapa? Oke, 45 derajat. Apakah ini masuk dalam intervalnya? Oh, otomatis intervalnya di sini, otomatis 45 derajat masuk di dalam ini. Berarti kita centang. Ya. Kemudian K sama dengan 1. Kita masukkan ya, X sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Ya, F-nya sama dengan 45 derajat. Oke, tambah 180 derajat. Jadi berapa ini? 225 derajat. Apakah ini masih memungkinkan di dalam interval? Masih ya, karena sampai 360. Oke, sekarang yang K-nya sama dengan 2 kita masukkan. X sama dengan 45 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Oke, sebelum kalian hitung coba secara kalian lihat ini kira-kira masuk enggak? 2 dikali 180 derajat aja sudah batas intervalnya paling atas, ditambah lagi 45 derajat. Udah deh, nggak usah dihitung. Kita coret saja sudah ya. Hasilnya berapa ini? 360 derajat ditambah 45 derajat ya. Wah, berarti 405. Tidak mungkin ini masuk di dalam interval itu.
Kalau sudah seperti ini, lanjut ke kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan yang kedua. Oke. Kemungkinan yang kedua ini yang ini. Oke, yang ini ya. Yang kemungkinan yang kedua ini berarti perbedaannya hanya di ruas kanannya negatif. Ruas kirinya ingat ya, 2x dikurangi 60 derajat. Kemudian yang alfanya jadi negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, tidak kelihatan ya. Oke, di sini kelihatan ya. Oke, lanjut. Kemudian kita selesaikan sama dengan yang samping kiri tadi, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan yang persamaan dalam bentuk X saja di ruas kiri. Berarti kedua ruas kita tambahkan 60 derajat ya. 2x di sini negatif 30 derajat ditambah 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti 2x sama dengan berapa? 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Supaya yang ruas kiri ini bernilai X saja, berarti kita bagikan 2. Kalau sini 3x ya kita bagi 3, di sini 4x kita bagi 4. Begitu, gampang kan? Berarti X-nya sama dengan kita bagi 2, 15 derajat ditambah 360 derajat dibagi 2 berapa? K dikali 180 derajat. Kita mulai, apakah memungkinkan kalau kita K-nya ini adalah negatif? Kalau negatif 180 ditambah 15 pasti nilai negatif, tidak ya? Maka kita mulai saja dari 0. Oke, berarti X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, pasti hasilnya berapa? X-nya sama dengan 15 derajat. 15 derajat aman, masih masuk dalam interval. Oke. Kemudian lanjut lagi. Bagaimana kalau K-nya sama dengan 1? Kalau K-nya sama dengan 1 berarti 15 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Ini sama dengan berarti berapa? 180 derajat, 195 derajat. Apakah ini masih aman? Aman ya. Oke, masih masuk dalam intervalnya. Kemudian bagaimana kalau K-nya sama dengan 2? Kalau K-nya sama dengan 2 berarti kita lanjut ya, turunkan ke bawah sedikit. Ini X-nya sama dengan berarti berapa? 15 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Berarti di sini 360 derajat ya. Ditambah 15 otomatis ya, ini sudah melewati batasnya. Karena 2 dikali 180 derajat aja sudah lebih sudah 360 derajat ditambah 15 375 derajat. Apakah masuk 375 derajat? Pastinya tidak masuk ya, nggak masuk ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya ya dari soal yang di atas tadi adalah, kita lihat yang mana yang paling kecil dulu, 15 derajat. Oke. Kemudian yang mana lagi? 45 derajat. Oke, kemudian yang mana lagi? 195 derajat, kemudian 225 derajat. Demikian, mudah kan? Oke, silahkan dicoba untuk soal-soal yang lain ya. Dan jangan lupa bagaimana kalau bentuknya bukan derajat tapi radian. Silahkan cek di video saya yang lain.